Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cuca Biba dari Universitas Bale Bandung. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Pertama yaitu pengertian PHBS adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakatnya. Selanjutnya ada 3 bidang PHBS. Yang pertama yaitu bidang kebersihan perorangan, seperti mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun, mandi minimal 2 kali sehari, dan lain-lain. Yang kedua, bidang gizi, seperti makan sayur dan buah-buahan setiap hari, mengkonsumsi garam beriodium, menimbang berat badan dan tinggi badan setiap bulan, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang counseling seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban, memberantas jentik, dan lain-lain. Manfaat PHBS. Yang pertama, setiap orang harus meningkatkan kesehatannya agar tidak mudah sakit. Yang kedua, rumah tangga sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga. Yang ketiga, dengan meningkatnya kesehatan anggota rumah tangga, maka biaya yang tadinya dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi. Yang keempat, salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah kabupaten atau kota di bidang kesehatan. Yang kelima, meningkatkan citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, dapat menjadi percontohan rumah tangga sehat bagi daerah lain. Selanjutnya, indikator PHBS di setiap tatanan. Yang pertama, PHBS di tatanan rumah tangga yang terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun. Yang kelima, menggunakan air bersih. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang ke-8, makan sayur dan buah setiap hari. Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Selanjutnya, PHBS di tatanan tempat umum terdiri dari PHBS di pasar seperti menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di pasar, dan tidak meludah sembarangan. Yang kedua, PHBS di tempat ibadah, seperti menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat ibadah, tidak meludah sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk. Yang ketiga, PHBS di rumah makan, seperti menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, tidak merokok di rumah makan, menutup makanan dan minuman, tidak meludah sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk. Dan yang terakhir yaitu PHBS di angkutan umum seperti menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di angkutan umum, dan tidak meludah sembarangan. Selanjutnya, sasaran PHBS. Ada 3 sasaran dalam PHBS. Yang pertama, sasaran primer, yaitu sasaran utama dalam institusi pendidikan yang akan dirubah perilakunya atau murid dan guru yang bermasalah, atau individu atau kelompok dalam institusi pendidikan yang bermasalah. Yang kedua, sasaran sekunder. Sasaran yang mempengaruhi individu dalam institusi pendidikan yang bermasalah, misalnya kepala sekolah, guru, orang tua murid, kader kesehatan sekolah, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, dan lintas sektor terkait. Yang ketiga, sasaran tersier merupakan sasaran yang diharapkan menjadi pembantu dalam mendukung pendanaan kebijakan dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS di institusi pendidikan seperti kepala desa, lurah, camat, kepala puskesmas, diknas, guru, tokoh masyarakat, dan orang.
Selanjutnya ada strategi PHBS. Yang pertama yaitu gerakan pemberdayaan, merupakan proses pemberian informasi secara terus-menerus dan berkesinambungan agar sasaran berubah dari aspek knowledge, attitude, dan practice. Sasaran utama dari pemberdayaan adalah individu dan keluarga serta kelompok masyarakat. Yang kedua, bina suasana, yaitu upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Terdapat tiga pendekatan dalam bina suasana ini, antara lain yang pertama pendekatan individu, yang kedua pendekatan kelompok, dan yang terakhir yaitu pendekatan masyarakat umum. Yang ketiga yaitu ada advokasi, yaitu upaya yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait